Selamat datang di debat capres. Jangan begitu bro, kita tuh tidak ada stance politik lah. Iya, nggak ada. Tapi masalahnya kita nomor berapa, Ger? debat capres kemarin tuh nggak ada teknologinya. Gitu. Oh iya, bener juga. Gue sih ngarep sih debat capres tuh ada teknologinya lah. Iya, biar seru gitu kan. Gimana perkembangan minimal gitu. Ngomongin 5G lah, 5G dong. Jangan dong, itu kan udah pada nggak suka. Oh jadi nggak mungkin ada. ada. Gitu ya. Terus apa sih ya tadi nyambungin ya? Ini dia nih kemarin ya ada launching baru dari. Bentar. Kenapa? Kita harus jelasin dong kenapa kita telat nih. Oh iya bener telat ya. Aduh, ya karena debat capres. Gara-gara debat capres, lu lihat tuh video gadgetin 2 hari 200.000 views-nya. Gila banget itu semua. Tapi emang hype debat capres tuh paling ditunggu warga Indonesia. Jadi yang teknologi kayak kita gini ya makan rempahan aja lah gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih. Iya. Tadi lu mau ngomong tadi? Iya kita lanjut ya. Ada Samsung yang baru aja launching tabletnya khusus anak kecil. Oh iya, ini info awal dulu. Ada namanya tablet kids yang punya hashtag mantap apa? Mantap. Makin mantap. Jadi, makin mantap. Iya, makin mantap gitu ya. Ini luar biasa nih. Ini jadi info aja nih. Jadi kalau kalian ada punya anak-anak gitu ya, bisa nih. Gue bacain aja ya. Nah, sabar dulu. Galaxy Tab A9 yang standar. Ya. Pakai G99. Yoi. RAM-nya 4. Oke. 64. Lumayan. Untuk anak ya kan? Layarnya di 720. 60 Hz buat anak. Ya kan nggak apa-apa. Harganya itu di sekitaran 3,3 juta. Tapi nggak sampai di sana Samsung. Memang Samsung ini harus dihajar dulu untuk berpikir gitu ya. Ini ada kita kalau bandingin sama Redmi Pad ya G99 di layarnya 2K 90 Hz. Harganya cuma beda 150.000 doang. Gitu loh. Maksudnya tolong dong. Ini maksudnya kids-nya ini apa nih? Apakah ada software yang kayaknya mahal gitu? Mungkin yang mahal tuh karena dari case-nya. Oh. Karena tuh dia bundling, Pak. Oh, bundling. Dari case dapat charger juga. Oh, dapat charger yang ini. Iya. HP-nya enggak. Ya udahlah gitu ya. Lalu ada lagi ini tablet yang paling tingginya yaitu tablet A9 Plus 5G. Untung bukan Realme, bukan ya, beda ya. Nah, ini tuh dia pakai 695. Oke dong, bagus. Untuk tablet ya udah gitu. Bagus, spek mah apalah spek gitu. Lalu RAM-nya di 8 GB. Lumayan. Storage 128 lumayan gitu kan. Di ini layarnya Full HD 90 Hz. Iya. Berarti ini untuk anak dan orang tua mau nonton Netflix bisa gitu dipakai kan. buat orang tua. Iya, harganya 5 juta. Aduh. Mending apa sih emang, Ger? Mending apa? Ya Xiaomi Pad 6 lah. Xiaomi Pad 6 di 5 juta udah dapat chipset. Chipset mungkin ya udahlah 870. Itu flagship anjing. Iya gitu. Flagship ya dibandingin sama 695. Walaupun lama ya. Walaupun lama emang lama. Lalu dia udah Full HD Plus. Lumayan banget. Di layarnya 144 Hz. Gitu. Dan harganya tuh 5 juta gitu. Maksud gue masa sih dia tidak riset dulu gitu kan. Dengan menjual 4Kids ini maksud gue gini nih. Biasanya kan yang terkenal oleh Genjutsu itu kan Oppo. Bener. Nah ini Samsung nih harus mengeluarkan jurus-jurus terbaik Genjutsu Samsung kepada masyarakat Indonesia yang matanya buta. Nah ini dia nih mungkin. Jadi salesnya nih pas lihat barang ini salesnya gue kan apakah aku harus jual itu yang lain gitu ya. Maksudnya tolong lah. Tapi ya maksudnya pilihan dia juga gitu kan. Untuk Samsung Galaxy Tab A9 4Kids gitu ya. Gue ngebayangin ya kalau anaknya tuh nonton di 720p gitu ya. Mah, ini kok jelek banget. Buset. Tech savvy banget tuh anak. Iya, enggak tahu kan gitu. Ini nih enggak tahu lah maksudnya ya udahlah, mungkin emang anak-anak butuhnya itu kali. Yang penting Samsung dulu ya, lah. Oh, gitu. Bener, yang penting Samsung ya. Yang penting Samsung dulu. Iya, Samsung. Udahlah. Yang penting Samsung juga ada sih sebenarnya nih. Ini jadi gue gatel ya. Ini kita gatel gitu. Kita nggak mau ngomongin lah medianya gitu ya. Medianya Lu iklan dulu. Enggak, ini dulu, media dulu. Ntar dulu iklan, sabar dulu ya. Nyata ada yang lebih panas. Iya, ada yang lebih panas. Ini medianya. Panas sekali nih. Jadi medianya nggak kita sebut. Jadi ya kemarin tuh ada award gitu ya. Award ya. Nggak tahu lah. Jadi mungkin kalau kalian tahu ya TTA lah. Mungkin bisa dikasih kisi-kisi kira-kira award apa sih itu ya. Nah, jadi ini ada award. Ini gua ambil dua kategori doang. Sebenarnya kategori banyak, cuman 2 aja nih karena ini gong banget nih ya. Pertama
dari most worthy smartphone. Wow, berarti ini yang paling apa? Yang paling worth it, yang paling oke dibeli gitu. Iya, yang harga sama ininya mungkin harga sama fiturnya oke banget gitu. Jadi nomor 1 ada Realme 11 Pro Plus. Ya ini kan lossless zoom. Iya. Lossless zoom. Desainnya oke juga. Desainnya oke. Lossless zoom tidak ada periskop gimana. Lalu yang kedua ada Infinix GT10 Pro. Jadi ini berarti most worthy smartphone karena kalau kalian beli Infinix GT10 Pro akan mendapatkan kipas, ya kan? Kipas angin Wadesta kan ya, itu kan ditaruh di lantai bisa kan Cosmos gitu ya. Lalu juga ada Poco F5. Wow, ini nominasinya. Lalu Redmi Note 12 Pro 5G dan Vivo V29. Jadi yang menang adalah Vivo V29. Padahal Redmi Note oke, Poco F5. Ini A54 masuk nggak sih? Hah? A54 masuk? Ada ntar, ada. Nggak, di sini ada masuk nama, listnya dimasukin nama lo nih. Iya, A54 ada gue lupa sebut ya. Ada A54 juga, jadi di most worthy smartphone tuh ada A54 juga. A54 gitu. Worthy juga. Itu worthy tuh A54. Redmi Note 12 Pro 5G. Poco F5 buat performance kan? Buat performance, kalau mau all-rounder lu bisa milih A54 atau Redmi Note gitu. Bener. Kenapa yang dipilih adalah premium dengan mono speaker gitu. Maksudnya gimana ya, Video 9 mungkin bagus gitu ya. Iya. Untuk orang-orang saja. Iya. Gua udah nyoba portraitnya bro, Video 9 Pro berantakan gitu. Maksudnya untuk sekelas smartphone yang menjual portrait saja, dia tidak melakukan kerjaan dengan baik. Dari mana most worthy smartphone-nya? Apakah ini adalah efek dari BA mereka yang dimerahkan seperti ini? Next Carlos. Mas gue itu, gue pengen ngomong Next Carlos, tapi maksudnya disensor sama anjing gak? Iya. Mungkin itu kali ya, efek Next Carlos dimerahin gitu. Kasian lagi makan dimerahin. Bingung gua gitu ya. Cuman ya sudah gitu kan. Iya enggak apa-apa. Pilihan orang seperti orang memilih beli tablet Samsung tadi. Ya kan? Gak tahu gitu lah. Opini orang beda-beda. Iya, opini orang beda-beda. Kita menghargai lah. Ini kan kebebasan berdemokrasi. Ngomong politik banget nih gitu ya. Demokrasi begini ini nih nggak bisa diterima gitu ya. Jadi ya udah. Ini ada juga ya satu lagi best smartphone. Jadi ada most worthy smartphone, ada best smartphone. Bedanya apa? Iya, bedanya apa gitu. Maksudnya kenapa dari range harga sama-sama random. Jadi kasih nominasi dulu. Oh, nominasi. Gue sebutin kali ya. Iya, sebutin. Oke, di sini ada 6 apa 7 nih. Oh, yang pertama ada S23 FE Samsung. Kedua ada Reno 10 Pro Plus. Ada Infinix Zero 30 5G. Realme 11 Pro Plus. Lagi ya. Xiaomi 13T. Vivo V29e. Dan yang Poco F5. Yang menang siapa, Ger? Samsung S23 FE. Dari mana best smartphone-nya gitu? Ketika lu bermain game akan mendapatkan sebuah kompor gratis. Gitu maksudnya. Ini kalau ini sih di listing ini mungkin bisa, gue sih sukanya Reno 10 Pro Plus ya, karena gue make gitu. Maksudnya kok bisa-bisanya S23 FE itu ada periskop gak sih? Dia gue lupa deh. 2 kali zoom doang. 2 kali zoom. Kalau nggak salah ya. Iya. Dibandingin sama Reno 10 Pro Plus yang bisa cover media cover gelap gitu. Maksudnya kenapa lu harus memilih S23 FE? Emang maksudnya kita nggak usah bahas sana. S23 FE aja hadir. Itu adalah versi light-nya. Iya. Versi light-nya. Bukan S23. Bukan premium kayak Moreno gitu. Bukan gitu. Maksudnya mungkin ini kali dia. Dia mungkin agak susah juga sih. Jadi dia tuh most worthy smartphone kan ada A54. Oh iya. Best smartphone ada S23 FE. Bingung dia. Wah, mirip nih desainnya nih. Yang mana ya tadi ya? Wah, seperti yang ini saja. Bego. Milih itu bego kalau kata gua. Yang milih ya. Yang milih. Yang milih. Enggak tahu karena ini kalau nggak salah by voting. Iya, ada voting. Jadi satu orang bikin akun 10. Quote S23 FE sarang heo demi diundang ke selatan gitu ya. Heo gitu. Paling worthy sebenarnya Reno 10 Pro Plus sih. Iya. Enggak masalah nominasi dari mana gitu. Iya, ini dari harga aja S23 FE itu 9 juta. Reno 10 Pro Plus itu harganya 11 juta. Zero 30 itu kalau nggak salah 4 sampai 5 juta gitu. 11 Pro Plus tuh 7 juta. Jadi harganya tuh kayak gini-gini gitu. Iya, maksudnya ini nominasi tuh urutan di mana gua enggak ngerti. Iya, nggak ngerti gitu. Maksudnya ini tuh bener-bener jatuhnya sih ini gimmick award aja sih sebenarnya. Jadi ya itulah, tapi kita nggak mau nyebutin medianya lah, nggak enak. Iya, gitu. aja. Yang tahu-tahu aja gitu. Ya udah lepas lah. Sebenarnya ada lagi yang lebih parah di best fix internet. Jadi ini kayak lomba-lomba
provider internet lah gitu ya. Provider internet terbaik lah bisa dibilang. Gitu. Nominasinya, nih gue bacain ya. Ada Biznet, First Media, My Republic, iConnect. Oke. Bagus. Satu muncul. IndiHome. Dan pemenangnya adalah IndiHome. Satu-satunya yang di sini memiliki FUP. Bagaimana lu bisa menangin? Bego banget. Maksudnya kenapa gitu? Maksudnya ini udah pasti ada banyak inilah gitu. Mungkin voting tuh isinya bukan internet tercepat gitu atau internet terbaik, tapi internet lo apa? Iya, internet lo apa lo? Gitu. IndiHome banyak. IndiHome, oh ya bener. Banyak. Semua orang IndiHome kan gila gitu loh. IndiHome tuh mungkin dia seneng sama Mas Fajar kali itu masih yang muncul itu. Mas Agus. Wah, Di, seperti aku susah berak. Bagaimana solusinya? Coba makan pai enak kali. Ini nggak kelar-kelar nih, iklan doang. Ada di bawah, Gel. Oh, ada di bawah ya. Pakai kaki nih, sorry. Ini ternyata jawaban atas susah berakku. Tepung agar-agar powder, Swallow Globe brand. Wah. Tapi ini ngomong emang terbaik sih. Emang legend ini. Legend banget sih. Dari gua kecil sampai sekarang masih ada itu. Dibanding jelly apa? Jelly. Bukan. Apa sih? Nutri-Gel. Iya beneran deh. Ini sih mantep banget. Gua nggak tahu kenapa ya. Gue tuh kalau udah agarnya yang swallow yang ada burung biru ini udah mantep banget. Tambah gula doang gitu. Cuman enak gitu. Iya, cuman gimana Di? Kita hari ini kan harusnya ada sponsor Rory Di. Oh iya. Harusnya ini dibuang saja ini. Apa ini dong? Langsung kita buka dong sponsor ori kita apa? Ini adalah Akhirnya sponsor kita. Nih, akhirnya kita kembali ada sponsor guys ya. Nih buka dikit ya. Gimana? Lancar nggak itu? Terang nggak? Nah, di sini kita ada sponsor dari Energy dan juga Lindi, bro. Yes, ini adalah sebuah apa sih dia perusahaan tech ya gitu ya? Ya perusahaan yang bikin charger handphone. Tapi ini nggak sekedar charger handphone aja, tapi dia tuh dari bawahan yang perusahaan Delta, Pak. Oh. Yang bikin charger laptop lo punya, Pak. Iya, jadi ini secara nama perusahaan harusnya udah top banget. Bener, gila. Buset ya, begini pengalamannya bagus banget. Ditambah kabelnya Lindi. Oh, kabelnya Lindi. Lu tahu dong kalau GTID bahas Lindi kayak gimana? Kalau udah Lindi udah inget GTID udah mukanya dia tuh pakai kudang gitu. Luar biasa gitu. Udah bagus nih. Iya, udah bagus ya. Dan di sini gue sekalian mau demoin dia. Demoin ya? Demoin ini kan charger 63 watt. Okay. Gue mau ngecas ke iPhone gue. Walaupun dia cuma mantok di 25 watt ya setidaknya ini kepake dong PD chargernya. Tapi ini enggak kan 63 watt ini 25 ini ngerusak gak? Oh, tentu tidak. Oh, enggak ya? Karena dia udah punya banyak ini, apa sih pengaman? Inner shield, Pak. Jadi anti overwatt, anti ini, anti itu, anti ini. Intinya anti voting S23FE. Nah, itu ya. Pokoknya banyak deh. Antinya lu pakai ini aman banget karena dia juga udah terpercaya. Ditambah ini bisa diganti-ganti. Iya. Ya, kita bisa colok ya. Di sini enak nih. Pertama, lu tuh dapat 2 colokan USB-C. Jadi nggak cuma handphone lu aja, tapi lu bisa colok handphone lain. Jadi lebih ringkas. Dari sini gue bakal ngecas. Kita bakal ngecas dari sini sampai ending video. Okay. Dari sini starting dari 35%. Oh iya. Kita lihat di akhir video berapa. Ini real ya. Jadi nggak ada kayak dicepet-cepetin gitu ya. Dan sebenarnya nggak mungkin 100% juga karena videonya bentar kan. Jadi kita lihat aja seberapa cepat gitu ya. Dan kalian nilai apakah ini worth it untuk dibeli? Harganya berapa sih dibeli? Ini cukup mahal, tapi menurut gue ini adalah salah satu yang terbaik buat lo. Yes. Buat keamanan handphone, apalagi handphone lo yang khawatir dengan baterai health yang cepet turun. Itu dia konten Aldi kemarin tuh banyak kan soal ngomongin baterai kan. Bang, baterai health gue ya lu pakai chargeran yang beli di 25.000 gitu. Maksudnya ini jadi sebuah investasi aja sih sebenarnya. Bener. Gitu. Itulah sponsor kita hari ini. Iya, kalau mau tahu lebih lengkapnya cek deskripsi. Cek link di deskripsi. Oke, jadi berita pertama apa nih, Ger? Wah, lama juga ya. Lama juga ya. Nah, berita pertama hari ini adalah jadi dari Realme dulu ya. Ini Realme C67 nih. Udah ada teasernya dari Realme. Wah, gila, ini kayaknya bakalan gong. Ini bakal gong sih bau-baunya ya. Tapi ya ini kita coba cuma ini, tapi ini sebenarnya udah banyak kontennya gitu, kayak teman-teman kita salah satu Sadapin ya udah bikin konten Realme C67 gitu. Dan ini secara spek tuh sesuai leak sebenarnya. Benar. 685. Yes. Yang dimana lu jangan bilang jelek. Lu jangan salah tangkap ya. 685 itu menurut gua adalah SoC yang mediocre cuman gak butut. Bener.
Iya nggak sih? Yes. Ya, jadi kayak ya udah gitu tinggal pakai aja. Ya, apalagi udah 685 yang udah diperbarui lagi ya kan untuk menambah frekuensinya juga, jadi lebih bagus. Jadi gitu. lebih cepat gitu ya. Cuman ya ini artinya kalau kalian yang mikir ini ada 5G enggak gitu. Yang 5G ini enggak ada. Yang 5G ini padahal kalau pengen tahu dia pakai 6100 plus walaupun sama-sama menarik lah. Tapi ya udahlah. Ini juga dia jual kamera. Oke. Untuk C series jual kamera tuh sebenarnya agak berani ya. Di sini dia jual 108 megapiksel gitu. Di RAM 8 plus 256 yang dimana ini harusnya jadi standar baru karena kalau ngelihat Redmi T13C kayaknya 8256 ini udah mulai merata. Ya, pokoknya spek RAM 8 tuh kayak udah mulai wajib lah tahun ini. Iya udah wajib sih karena lagi-lagi yang kita tahu risetnya adalah 8 GB ini 8 RAM banyak itu adalah inceran para warga-warga low end kan. Iya kan karena ya pengen kenceng aja sebenarnya gitu ya. Lalu ada tulisannya kalau nggak salah tuh di iklannya tuh up to 128 256. Up to 256 ini ternyata itu 128 dan ada 256. Pertama tuh gue udah mikir jorok nih gue nih. Jadi kayak ini ngapain Realme bego banget naruh up to 256 kan kayak itu up to 1 terabyte aja gitu Iya, Sikat jelas gitu. 256 kenapa up to gitu. Itu bukan up to, harusnya itu ada 2 pilihan. Emang pilihan aja Iya gitu. ada up to. Nah, ini di teaser juga ada namanya mini kapsul 2. Ini emang terkesan gimmick. Yes. Tapi ternyata pas gue cek lagi dia itu ada widget gitu kayak ngeliatin suhu. Setidaknya dia tuh sadar kalau Infinix tuh lebih bagus. Oh bener. Infinix dan kawan-kawan lebih bagus. Suka nggak suka, yang punya Infinix itu lebih bagus dari mini kapsulnya Realme. Yang kemarin yang awal-awal. Itu cuma charger doang sih inget gua gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu ya. Nah ini yang pakai 685 tuh untuk yang kalau mencari komparasi itu ada di Redmi Note 12 ya. Ini 8 plus 128 ya. Itu di harga gua nggak nyolok anjir. Jadi start dari sekarang kan? Start dari sekarang ya tadi ya. Nah ini Redmi Note 12 ini di 818 itu di 2,5 juta gitu ya. Ini jadi kayak ini mungkin gambaran aja harusnya Realme itu kalau bisa bersaing lah sama Redmi. Gitu ya. Apalagi kalau nggak salah harga beredar di 5G itu sekitar 2,8 jutaan nih. Oh itu dari luar ya? Dari luarnya gitu. Walaupun emang nggak valid, cuman tetap aja ini adalah gambaran seenggaknya dia tidak akan lebih mahal dari 2,8. Harusnya ditambahkan tadi kita juga udah dengar info-info leak harganya yang kita nggak boleh sebarin karena katanya tuh nggak boleh disebarin gitu ya. Ini bakalan jadi Realme yang comeback. Akhirnya Realme sadar dengan kekurangan mereka kemarin yang sampai ada meme seperti ini. Kasih lihat kok. Kejatuhan Realme Indonesia tidak jadi karena diselamatkan oleh C67. Ini harusnya bakalan mantep. Tapi tetap ada satu kekurangan nih kayak rasa gue lewat sama lu Ger. Yaitu soal bezel. Kenapa dijual bezel samping jujur aja itu gue agak kesel karena setiap gue liat orang bezelnya tipis guys, bezelnya tipis tapi ditutupin bawahnya. Oh ya bener. Aduh itu siapa tuh kayak gitu? Enggak ya. Jadi bezel itu namanya teknik marketing ya. Jadi kadang-kadang tuh emang smartphone tuh suka iseng dia. Kalau foto bezel tipis pas dibuka dagunya gede banget. Kayak masker. Kayak masker. pakai masker kayak ini. Kayak siapa tuh? Chin yang itu. Itu ya enggak. Tapi ya tetap aja ini Realme C series, tapi by the way ini artinya juga kalian yang nungguin Narzo dari Realme ini enggak ada sih. Enggak ada sih. Jadi mungkin C series ini ya udah penyelamat aja walaupun emang kita expect Narzo, tapi ya gue lihat sih kalau ini udah bener-bener menjual, apalagi harganya tidak lebih mahal daripada 3 juta gitu ya. Aman lah. Pokoknya kalau bisa mendekati Redmi Note 12 atau sama itu bakal mahal. Yang pusing adalah Xiaomi. Redmi Note akan pusing. Aduh, ternyata dia bagus juga ya. Gitu. Ya enggak tahu lah, tapi yang ini kayak gini-gini gue suka nih karena endingnya para brand itu mikir lah minimal gimana cara kita tetap bersaing dan relevan di Indonesia. Pasar terbanyak selain China gitu. Kayak ya udahlah, tapi ya kita mungkin lanjut ke berita kedua. Wah, ini juga gak kalah menarik nih. Gak kalah menarik. Ternyata Vivo tuh udah ini ya, udah mulai apa dia? Bukan teaser ya, goreng-goreng dikit lah. Iya, memang kita nggak diundang ke acara Vivo, tapi kita undang Vivo di Bego Teknologi. Ini maksudnya beritanya. Oh iya, kenapa harus disebut kita nggak diundang? Diundang kali gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya, itu bercanda aja lu. Bodoh amat, kita tuh bodoh amat. Kerjaan kita tuh banyak. Malah kalau diundang tuh. Nih kalau nih gue tau ya, jadi kemarin ada yang nanya tapi dihapus komennya. Gue inget banget tuh ada yang komen ke gue gini,
Bang, lu ngatain Samsung gara-gara nggak pernah diundang Samsung. Gue kasih tahu aja ya, kalau gue diundang sama brand tuh 1 hari gue tuh hilang. Lu kira ngetes sama bikin konten tuh cuman 1 jam kelar? Kagak bro, ada risetnya, ada gitu. Maksudnya, jadi 1 hari itu tuh ikan hilang yang dimana itu ada aset kita juga hari Bener. itu gitu. Maksudnya buat kayak, jual juga ke brand kan iya, itu hasilnya. Iya gitu. Saya tidak peduli mau diundang apa enggak ya. Yang malah sebenarnya agak-agak bagus gitu nggak diundang. Nah tapi ini dari story-nya Droid lah ya teman kita ya. Yes. Ini ada teaser sneak peek in 2024. Vivo nih bakalan gila nih. Ini Vivo akhirnya ya setelah tahun ini kan agak kurang diomongin. Walaupun menang award V29 kan. Ya. Cut ya tadi ya. Nah, sneak peek-nya ini ada angka 130 sama 100. Wow. Gitu yang dimana ya udah jelas lah, kita kan udah ngomongin gitu ya kemarin ya. Ini dari yang 100 pertama ini udah pasti X100. Benar. Flagship akhirnya kembali oleh Vivo, dimana menggunakan Dimensity 9300. Jadi tahun depan tuh akan sangat seru sekali, dimana ada Dimensity 9300 ditambah 8 Gen 3. Gitu ya. Ini udah jelas lah itu flagship 1 inch, kameranya dari Zeiss. Yes. IMX 989 yang dimana tapi sih ada penyakitnya sama kayak Aiku. Kamera depannya masih Full HD 30 fps, tapi ya udah gitu. Kan abang ade gitu ya. Walaupun gue sebenarnya mikir tadinya waktu gue megang Aiku kamera depannya Full HD 30 fps doang, gue pikir tuh Vivo bakal 4K loh. Kaget gue juga, jadi kayak pas, lah kan Full HD. Tapi ya nggak tahu ya, siapa tahu diganti gitu kan. Nah ini ada juga nih yang satu lagi tuh yang 30-nya kan tadi, itu ada TKDN baru nih, baru masuk namanya tuh V2318 nih. Ini terduga katanya Vivo V30. Gak tahu ya Vivo V30 apa V31 ya. Cuman ini yang gue dapat sih V30. Nah ini namanya karena dari serial number-nya ini tuh udah sangat menggambarkan ya. Sebenarnya ada 2, jadi V2138 nama apa gitu. Satunya tuh V30 sama V30 Pro. Kalau nggak salah. Oh ada V30 Pro-nya. Iya, gue nggak tahu gitu. Nah ini tuh katanya dari leak benchmark ini udah bisa dipastikan pakai 7 Gen 3. Wah, gitu. Oke deh sebenarnya. Oke gitu. Sebenarnya ini bagus. Ini sesuai sama prediksi juga ya kan, kemarin kan Aldi udah bilang tuh di kontennya yang make tuh kalau nggak salah Vivo, Realme sama Honor. Sama Honor ya. Ya, yang masuk ke kita kan baru Realme Vivo ya udah. Berarti inilah smartphone-nya. Yes. Nah, ini juga udah keluar juga nih dari leak-leak yang lain, ini lebih mantep lagi sebenarnya gitu ya. Ini kelihatan desainnya ini gue lihat kameranya tuh mirip sama F4. Gitu, gue bingung banget gitu. Kenapa lu harus ganti? Sebenarnya udah bagus 3 kemarin, cuman sih dia udah boring kali. Dia nggak mau ngikutin jejak Samsung berarti. Kan Samsung kan 3 terus kan. Jadi kayak ya udahlah gitu ya. Nah, ini keluar leakan kayak 12+512, terus ada 80 watt charging di baterai 5000 mAh yang dimana sih ya katanya sih V30 ini sebenarnya adalah rebranding dari Vivo S18 di China. Oke. Iya gitu. Jadi sebenarnya ya beda-beda. Jadi kayak biasanya tuh emang brand China itu suka begitu, Pak. Karena kebanyakan khusus China sama global beda. Iya, karena kebanyakan jadi kayak udahlah rebranding aja gitu kan. Nah, ini satu lagi 100 kan. Nah, 100 ini tuh gak tahu sih gue udah nyari-nyari sebenarnya 100 ya. Gue sama Aldi tuh udah nyari gitu. Ya gak ada lagi selain Y100. Iya, yang mana udah launching dari Februari 2023 kan? Iya, Februari 2023 dimasukin ke Indonesia di 2024 gitu. Gak tahu, ini masih ya spekulasi. Iya, ini spekulasi aja ya. Spekulasi aja ya. Cuman ya gak ada lagi 100 apalagi gitu. Iya. Nah, ini dari speknya dulu kita bacain. Dia pakai Dimensity 900. Yes. Ini juga SoC udah lama sebenarnya. Yes. Di 2021 bro dimasukin gitu ya. Full HD 90Hz, triple kamera 64 megapiksel dan 2 kamera gimmick lah gitu ya. Yes. Tapi ya udahlah, ini dari Dimensity 900 sebenarnya kalau ngeliatin angka-angka benchmark itu mirip sama 778 sih. Oke lah sebenarnya. Jadi kayak iya bagus gak bagus lah gitu. Cuman penyakit lagi Indonesia selalu kalah sama India. Gitu. Di India tuh udah ada Y200 gitu. Kenapa kita selalu lebih kalah dari India? Padahal lagi-lagi kita ingetin dia tuh makan di lantai. Kita makan di meja. Kenapa kita harus lebih kalah dari mereka gitu ya? Ya udah, ini dari harganya tuh Y100 ini tuh 3,4 ya di GSM Arena. Jadi ya emang Y series banget lah. Ya emang Y series. Iya, Y series banget gitu. Ya udahlah, dari Vivo tadi bisa disimpulkan ya harusnya Vivo tahun depan sih masih bisa lah untuk ada pop-up ya pokoknya Realme sama Vivo tahun depan bakal comeback. Harusnya melihat market share yang buruk tahun ini. Iya, kan? Market share yang buruk kebantai sama Transsion, bro. Transsion Group tiba-tiba nyempil, bung, bantai itu Vivo sama Realme ketendang. Gitu ya. Maksudnya
Jadi ya itulah maksud gua kenapa namanya persaingan itu harus ada. Betul. Kita akan membantu kalau handphonenya bagus kok. Iya, kita akan coba untuk menyevong bareng kalau bagus. Kalau jelek makan tuh. Udah, ini berita ketiga ini cepet aja di ROG Phone 8. Wah. Ini udah ngeluarin di Twitter nih. Wah, ini apa namanya must watch ya, apa kayak harus dilihat lah gitu. Must wait gitu. Must wait loh gitu. Jadi kayak oke banget dari desainnya yang ternyata mereka ini kayak mencoba untuk non gaming sih sekarang. Bener, kelihatannya ini agak kocak ya. Apalagi dengan fitur mereka membuat kayak blind test. Blind test kamera. Ya ampun, berarti mereka sudah mulai bermain dengan kamera. Ini mungkin adalah rangsangan dari iQOO 12. Bener, itu adalah handphone gaming yang nggak mau disebut gaming dan bagus tuh handphone. Bagus banget itu handphone. Itu handphone bagus banget gitu kayak. Ya inilah namanya mungkin ROG itu udah mulai ngeliat kali karena gaming ini gue lihat sih emang agak niche. Yes. Ya kan kayak orang tuh kalau mau beli HP gaming, orang tuanya juga kalau misal mau beliin ya kayak HP gaming lu main game gitu kan, bukan buat apa gitu. Kayak misalnya lu kerja, ini HP gaming lu mau main game nggak mau kerja gitu. Sebenarnya handphone gaming itu bukan niche. Apa? Tapi itu nggak berkelas. Oh, menurut gua ya. Bener, karena lebih berkelas lu punya handphone desain bagus atau punya kamera yang bagus. Oh, bener sih. Makanya nggak dilihat bagus gitu. Oh, paham gua. Itu bukan dari omongan ke omongan emang. Ya ini menurut gua aja sih. Jadi ya tapi gitu. Iya sih. Misalnya kalau untuk jadi sebuah omongan tuh bisa smartphone tuh dilihat dari kameranya. Iya. Kayak lu story nih. Gue sih waktu pakai iPhone nih di story itu bagus banget tuh cinematic mode-nya, kayak ditanya, "Lu pakai iPhone ya?" gitu. Jadi orang tahu gitu. Iya. Sudah kayak lu pakai HP apa ya? Itulah kelas yang ada. Nah, cuman kalau lihat BAM kameranya sih sebenarnya agak-agak mirip sama Oppo Find X5 sih kalau gue lihat. Yang ngotak aja biasa. Iya, ngotak aja gitu. Cuman ya gue sih berharap ya minimal tuh air trigger-nya tuh ditengahin dikit sih. Ya digeser atau enggak pakai fisik. Pakai fisik, bener sih kayak Poco F4 GT ya. Iya, itu Poco F4 GT enak sih itu sebenarnya. Bagus itu. Itu bagus banget sih. Dan ini sih interpolasi kemarin, mungkin kalian belum nonton review iQOO kita, silakan tonton di sini gitu ya. Itu kita udah review itu fitur game yang bener-bener kepake, bro. Itu bener goblok buat fitur. Sayangnya itu running cuman di beberapa game aja. Ya karena masih baru fiturnya. Masih baru fiturnya, jelas itu. Setidaknya ada, nggak kayak Snapdragon. Nggak kayak Snapdragon gitu ya. Walaupun GSR itu sampai sekarang belum tahu punya siapa. Harusnya sih iQOO dong. Harusnya iQOO ya. Yang dikenalin di iQOO. Jadi ada fitur namanya Game Super Resolution, itu jadi kayak memperbagus waifu ya. Iya, tanpa mengorbankan FPS. Nah, itu dia tuh. Jadi kayak gue lihat, gue nanya sama orang iQOO-nya, ini punya iQOO apa Snapdragon sih? Karena Snapdragon udah ada geser dari lama kan, cuma nggak tahu kemana tuh. Snapdragon emang kampret. Cuman ya itulah, semoga fitur-fitur game-nya lebih perbanyak lagi sih. Yes, benar, nggak cuma sekedar kayak fitur overclocking dari ROG-nya aja. Yes, dan ngomong-ngomong fitur lain tadi kan kita sempat lihat tuh displaynya. Oh iya. Layarnya tuh apa, bezel-less ya? Ya jadi bezel yang bisa front facing speaker kayaknya udah hilang aja udah. Emang kayak udahlah audio mah. Ya berarti audio jelek dong. Iya, berarti audio jelek ya. Padahal tuh ROG tuh handphone dengan audio terbaik. Iya, itu iQOO itu kalahnya di ROG 1. Di audio jauh. Audionya jauh banget. Itu ROG emang gak masuk di akal tuh. Gue bisa audio sebagus itu di HP. Iya. Cuman dia hilang gitu kayak, tapi gak tau hilang, gak tau apa gimana ya. Kelihatannya sih hilang karena dia tuh dari trailer launching di China-nya itu tuh bener-bener kayak nge-full screenin, jadi border atasnya dihilangin dan kameranya jadi punch hole sekarang. Oh, bener. Oh, ya kan? Berarti bener kata lu emang ini nyari kelas sih. Iya, kayaknya udah berbeda gitu. Udah mulai masuk mainstream ya. Bener. Gue sih amit-amit sih kalau dia tiba-tiba bikin statement ini bukan HP gaming sih. Ya, maksudnya udah ada Zenfone juga gitu. Iya, kan Zenfone udah bagus ya. Iya. Ngapain lu cari mainstream lagi ya? Bener. Nih, makanya dong Zenfone M series keluarin lagi. Itu lu nyari duit tuh di situ. Malu. Yang murah-murah kan, kenapa Transsion bisa tiba-tiba naik? HP murahnya bagus gitu. Itu M series masukin lagi dong untuk Asus nih. Tolong dong, itu bagus ya. M1, M2, M2 Max gitu kayak ya bagus aja udah, kayak tinggal make aja walaupun kamera agak-agak, cuman ya udah gitu. Ya mid-range kan dulu bagus tuh ya. Iya, itu bagus itu. Tapi ya sudahlah, itu aja lah. Mending kita langsung ke Pacul Obluit. Oke, ini dari awal dulu buat Bang Aldi nih. Untuk Bang Aldi mau nanya dong, kenapa penyuka HP kecil, apakah HP Flip udah bisa menggeser HP kecil Tense? Udah menurut gua. Tapi ini agak tebel maksud gue. Tapi menurut gua kecilnya itu dari konteks kayak compact aja gitu, bukan kecil harus tebal atau gimana. Sebelum lu jelasin lagi, maksud lu kecil ini tuh compact itu gimana, Di? Compact itu maksudnya lu pertama
lu ngegamnya tuh nggak ribet ya, walaupun flip kan gede jadinya kalau dibuka, tapi setidaknya pas lagi in float mode gitu ya kecil aja gitu, lu nggak repot, lu bisa pakai satu tangan gampang. Iya. Gitu itu sih menurut gua sih udah bisa. Compact mode tuh enak loh. Kenapa gua bisa lama di Xiaomi 12 padahal di sini HP banyak sebenarnya. Tapi Xiaomi 12 tuh enak banget gitu, kayak dipegang selesai gitu. Iya. Jadi kayak lu lagi nonton, lu misalnya lagi boring ya, lu begini tuh enak juga tuh. Yes. Jadi kayak ya HP compact itu emang menarik sih, cuman kekurangan dari compact adalah biasanya dia panas karena kecil kan. Ya, itu juga. Terus kamera juga kadang-kadang jarang-jarang bagus. Ya, karena yang bagus yang gede. Yang gitu. Gede gitu, karena kan processing dan lain-lain gitu. Jadi ya itulah pilihan sih lagi-lagi. Tapi sebenarnya compactnya buat gue sebenarnya ya sesimpel kalau lagi tiduran lu pegang nggak pegel aja itu compact. Oh bener sih itu udah compact. Itu bener sih. Kalau lu pegang sambil tiduran lu jatuhin handphone itu berarti nggak cocok buat lu. Iya minimal enteng lah kayak ini enteng banget ya HP. Gitu. Kalau berat tuh repot gitu ya. Nah ini pertanyaan dari yang ke Cang CD ya? Oh enggak, yang ini dulu deh. Oh mana? Panjang banget ini. Iya panjang banget. Oh dari DinGV. DinGV nah. iQOO 12 is king. Menurut gua kocak banget, sekelas flagship 8 Gen 3 di atas 10 juta tapi belum bisa display out. Oke lah prosesor king, tapi nggak bakal dilirik sama streamer game. Tapi kalau orientasi gaming ROG aja udah paling bener. Gini ya, ini untuk si siapa nih di DinGV. Lo tau nggak sih sebenarnya untuk streaming game itu lu gak harus display out. Itu udah dari aplikasi juga bisa sebenarnya gitu. Yang peduli sama display out tuh ya sedikit lu doang kayaknya. Jangan-jangan karena dari macam hal yang dimasalahin sama orang-orang soal iQOO 12. Misal kamera emang gak begitu bagus. Atau kayak tadi kita ngomongin soal kayak speaker atau haptic ya yang ternyata biasa aja gitu, atau button macam-macam. Ini ngomongin display out gitu, aneh sih bener. Iya, lagi pula kan iQOO bukan handphone gaming ya. Iya bukan sih. Emang dia branding itu bukan handphone gaming. Iya. Jadi ya streamer ya udah. Asal lu pakai game enak ya udah gitu. Tapi bukan buat pro player gitu. Dan kebanyakan gue liat sih para YouTuber gaming ini sih banyakan sih klip-klip aja sih. Klip-klip. Iya, bentuk klip gitu ya. Tapi ya nggak tahu sih untuk streaming. Singkat gue sih langsung ya. Gue nggak tahu deh kalau sekarang ya. Dulu sih kalau Nimo TV singkat gue ada kayak aplikasinya gitu. Iya beberapa. Tapi memang sekarang sih gue liat di Mobile Legends M5 udah pakai ROG sih. Oh iya sih. Udah mantep berarti. Akhirnya sadar gitu, nggak cuma iPhone doang. Dan memang pakai handphone gaming. Gitu. Iya. Bagus. Ya, bagus sih. Walaupun itu boleh dinyalain nggak ya fitur-fitur ya gaming gitu ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya? Terlalu curang gitu. Ya cuman emang iQOO ini kekurangannya itu sih, karena dia pakai USB 2 juga, jadi udah pasti display out nggak bisa. Cuman ya itulah, itu sebuah fitur niche lah. Fitur niche sih menurut gua. Yang penting kan lu bisa main di handphone yang enak tuh menurut gua udah oke banget gitu loh. Itu lu kayak itu king itu gua bisa bilang itu king atau nggak? Emang kameranya nggak bagus, cuman dia dapat periskop tuh sebenarnya udah hal yang luar biasa, terutama untuk kita. Yeah. Kita ini media butuh periskop, jujur. Butuh banget periskop. Maksudnya kayak untuk kamera bisa ngangkat di gelap gitu ya udah kayak kamera yang ya sudah cuman nggak jelek ya oke aja gitu. Dimana lu main game juga mantap, kerja mantap ya udah all rounder real gitu ya. Dan lagi-lagi 1 Hz, ingat itu adalah standar baru untuk para untuk Samsung ya. Kalau nggak 1 Hz awas aja. Tapi ya udah. Nah ini dari Caeng dah. Semoga Samsung nggak nyantai lagi kayak tahun ini. Samsung entah kenapa kemakan sama brand-brand baru di Indo. Sebenarnya Xiaomi pun juga kemakan kemarin, tapi mereka masih bisa berinovasi kayak Xiaomi 13T ke atas gitu, lebih bertahan dari gempuran BBK bla 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 gitu ya. Pokoknya dia pengen tuh ini tetap kompetitif lah gitu. Jadi kayak nah itulah salah satu kita tuh nggak benci Samsung loh bro. Iya. Nggak benci loh. Kita benci produknya aja yang kurang gitu. Iya, kita tuh produknya tuh agak kurang tapi orang pada ngomongin bagus, sebenarnya gatel aja. Iya. Gitu. Maksudnya kayak kita nih berdua ini masih banyak gatelnya gitu. Kayak masa bagus sih, siapa yang bilang sih gitu. Iya. Maksudnya kalau misalkan minusnya ya udah enggak apa-apa. Iya. Cuma kadang minusnya itu ditutupin gitu atau enggak dibuat. Itu gua enggak suka sih. Gua suka banget gua. Kurang gitu. Iya, jadi gitu. Dan PR Samsung ini gua rasa banyak banget gitu. Maksudnya kayak dia dari Exynos aja sebenarnya kelihatan lah gitu. Yes. Kita akan sangat tunggu itu S24 tuh keluar Exynos bakal gimana sih. Ya, tapi di posisi gue masih tetap netral sih gue. Maksudnya gak bagusin, gak jelek. Gue masih punya harapan dong. Kan gue pengen masuk unpack juga. Ya, kita unpack harusnya ya sarangnya gitu ya. Kita kurang sih ngepost soal Samsung sih. Iya nih. Karena gue banyakin ya. Oh iya, banyakin Samsung lah, Aldi lah. Iya, bener. Ntar ada ini sebenarnya teaser aja. Ada konten Aldi soal Samsung sih sebenarnya. Yang harus lu lihat karena
ini menurut kita lebih proper aja bahasannya sih. Iya, maksudnya buat lu kayaknya lebih cocok gitu. Nggak cuma sekedar iklan berjalan gitu loh. Iya. Ya lah gitulah. Dah selesai. Dah tutup aja di mana-mana nih obrolan nih. Nah, kita cek dulu ya untuk baterainya ini. Oh iya, baterai. Oh, ini tadi kayaknya kurang lebih 20 menitan lah ya, karena kita intronya terlalu lama. 20 menit. 20 menitan di sini gue dengerin. Atau nggak tahu lah berapa menit, lu lihat aja berapa menit. Oh iya, lihat timestamp aja starting kapan. Di sini udah ngecas udah 65%. Cepet juga, Cok. Yes, 65% dan hand baterai pun juga standar. Nggak panas kan kadang kalau pakai charger jelek. Karena itu bukan karen bahasa Indonesia apa sih karen? Arus itu kadang nggak suka nggak stabil. Nah itu maksudnya nih untuk kalian lagi ya, ini info dikit ya. Kenapa charger itu tuh harus bagus? Karena itu arus yang dikeluarin ke baterai itu sebenarnya tuh di smartphone tuh udah ada harusnya berapa gitu. Yeah. Nah kalau yang jelek itu masuk aja udah dia berapa semampunya. Digaskan. Masuk kayak gitu. Jadi butuh tapi lu lama-lama panas lagi karena dia maksa gitu. Tapi ini nggak panas ya tadi ya? Nggak. Standar. Yeah. Ini pun juga nggak sampai panas banget kan. Iya standar sih sebenarnya. Kalau 120 watt kan gila-gila kan. Makanya emang beda jauh gitu. Walaupun ini sponsor tapi itu Hanes review loh by the way. Ya, jadi kayak kita juga sponsor milih-milih sih. Benar. Sponsor milih-milih sih, nggak mungkin sponsor barang yang jelek gitu loh kan, kita juga malu gitu loh. Iya. jadi kalau kalian takut kita sponsor judi nggak akan terjadi di sini. Nggak akan bro. Itu kalau ada sponsor judi ke gua kata-katain dulu tuh. Tapi duitnya diambil. Enggak dong. Oh enggak. Kalau di tab duluan nggak apa-apa. Dikerjain mah enggak. Ya udahlah tutup aja. Ya udah guys, mungkin itu aja untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini. Ternyata banyak banget ya beritanya menarik ya. Menarik. Energy Lindi, kamu terbaik di dunia. Gitu. Jadi jangan lupa juga buat kalian follow. Iya benar, follow semua sosial media kita ada di Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan jangan lupa untuk tunggu konten kolaborasi kita bareng Sarapin Tech. Oh iya lupa di-mention tadi. Iya, gue juga baru keingetan tadi gara ada konten ini Samsung ya. Jadi ya udah, tunggu aja guys, bentar lagi ya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye bye.